kita kan kali pertama melihat kebun jambu kristal ini, jadi kita sangat apa namanya senang bisa metik sendiri. Biasa cuma jambu lokal. Biasa dia cuma beli di pasar. Iya. Cuma yang kecil-kecil Yang ada itu. jambu lokal. Iya. Jambu lokal di belakang rumah. Iya, itu. Oke, akhirnya saya tiba juga di rumahnya Pak Ferdi. Ya. Nah, ini rumahnya Pak Ferdi. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ferdi. Waalaikumsalam. Luar biasa. Alaidin. Wal Pak izin. Di mana ini kebong ini? Oh, mari ke sana. Oke, turun terus ke sana. Di sini, guys. Saya sekarang sampai di Fair Garden. Ya, Fair Garden. Ini Fair Garden. Yang pasti saya tidak sendiri, bersama Bung Kusan. Bung David, Bung Sami. Nah, ini kawasan kebun terpadu. Nah, ini kebun terpadu milik Pak Ferdi. Sesuai informasi ada 10 jenis. 10 jenis. Ada juga pohon ayam. Sekarang terus di kebun apa namanya ini Pak Ferdi? Kebun jambu kristal. Jambu Jadi, kristal. Kalau secara titip maps namanya Fair Garden Kebun Jambu Kristal. Oh, Fair Garden. Oh, iya, Fair Garden. Nah, Fair Garden ya. Jadi kan sekarang di kebun dan ini ada jambu kristal ya, jambu kristal. Jambu kristal ini banyak pohonnya. Ada berapa pohon nih Pak Ferdi? kurang lebih 70 pohon. 70 pohon, luar biasa 70 pohon. Tapi dari beberapa pohon, dari beberapa jenis itu kan Pak Ferdi bilang ada 10 jenis. Ya. Nah, 10 jenis ini apa saja selain jambu kristal? Ada juga nanas madu. Nanas itu madu. Kita tanam tumpang sari di bawah pohon jambu. Kemudian juga ada kopi liberica. Kopi liberica? Ya, ada kopi liberica. Kemudian juga ada tanaman buah memang yang saya tanam untuk pagar kebun. Yaitu ada alpukat, ada sirsak madu, dan ada sirikaya. Jadi ada multifungsi. Multifungsi. Dia sebagai pagar buah dan juga sebagai pagar. Nah, pohon buah sebagai pagar. Itu ada ya alpukat, sirikaya, dan sirsak. Nah, kemudian juga ada nangka bidulang, terus juga ada rambutan, ada juga ubi jalar, tapi dia bukan masuk kategori buah. Kemudian juga ada kelengkeng, tapi petakannya di tempat lain. Ada matoa apa? Ada juga matoa. Ini matoa. Ada juga jeruk, tapi belum berbuah. Iya. Kurang lebih hanya itu. Oke, torang jalan-jalan saya sekarang. Ini kan DP jambu ini kan semula berbuah Pak Ferdi? Iya, sudah berbuah sejak awal puasa. Berarti ini kan ada yang boleh mau panen? Boleh, ada yang mau panen. Nah, coba yang sana. Nah, oh iya. Ya. Untuk betul mau panen betul. Ini sudah bisa. Nah, coba. Ini sudah layak panen. Sebenarnya ini musimnya sudah lewat, cuma karena sudah banyak buah yang terjual, jadi ini tinggal batu pas saya. Jadi artinya pesisnya dia batu pas saya. Karena memang dia mau buah kapan ya terserah tanaman. Dia mau hima lo penjawat tanaman. Nah, ini kawasan buah ini ada 70 pohon. Jadi 70 pohon ini alhamdulillah ada pengunjung. Karena memang ini konsep yang diterapkan selain dia terpadu. Pak Ferdi selain dia kebun terpadu juga ini bisa dibilang agrowisata ya? Iya. Jadi beli buah petik sendiri, petik sendiri. Biasanya orang yang ada uang mau suka beli buah di pasar. Ya, beli di lapak atau di pasar atau di supermarket. Sekarang justru Pak Ferdi mengundang pengunjung
untuk langsung memetik. Nah, belanja di kebun. Belanja sambil menikmati alam. Ya. Sambil menikmati alam. Jadi ada nuansa. Ini banyak pengunjung. Nah, ini tiap hari Pak Ferdi ya, tiap hari pengunjungnya datang. Ada. Ya? Ada pembeli tiap hari datang. Nah, ini guys. Apalagi masih suasana liburan, Lebaran. Iya. Masih ada tampias, orang suka berjalan. Ini sejak kapan Pak Ferdi? Kalau tanaman ini saya tanam 2019, pembibitannya 2018, jadi kurang lebih 1 tahun. Ditanam 2019, awal berbuah maksimal itu pertengahan 2022. Iya, Dan sekarang sudah 2025, usia tanaman sudah 5 tahun. Sudah 6. Ini sih sebenarnya terinspirasi dari 2017 itu ada namanya program inovasi desa. Oh, iya. Inovasi desa. Kebetulan di Limboto Barat saya ketuanya. Dan memang ketika melihat potensi desa, semua desa rata-rata punya lahan kering. Ya minus Hutabohur atau desa lain yang rata-rata sawah ya. Sehingganya saya harus mencari apa yang mungkin bisa jadi berbeda untuk kemudian mengelola ini kebun. Nah, akhirnya saya ada lihat referensi di YouTube, dapatlah di sebuah wilayah di Semarang kalau tidak salah itu simpel, yaitu jual buah petik sendiri. Kan memang sebenarnya banyak model-model lain ya, cuma kan kosnya besar kan, misalnya kayak outbound itu kan terlalu mahal. Terlalu mahal. Perlengkapan banyak sekali biaya. Nah, jadi saya lihat simpel sudah. Kebetulan juga di saat yang sama tim inovasi desa di kecamatan lain memberikan informasi bahwa di desa mereka juga ada jambu kristal. Dan di Semarang itu kan ada 2 tanaman, ada jambu kristal sama klengkeng. Nah, akhirnya connect di situ kan. Saya cari itu lokasi, ternyata di Desa Bongongo Ayu ya. Desa Bongongo Ayu. Terus saya beli buahnya karena saat itu juga saya baru tahu jambu kristal. Belum ada ini yang sekarang orang jual bibitnya. Jadi akhirnya belum ada yang jual bibit. Jadi baru bagaimana cara? DP biji. Buah biji yang saya beli itu saya semai. Karena saat itu lagi hobi juga bibitkan buah. Tilumulo kan? Tilumulo. Sudah. Dari situ karena dia kecil-kecil sekali, 2 kali saya malah pindah polybagnya. Makanya dia proses setahun. 2019. Tapi sebelum itu memang belum ada pengalaman di jambu kristal. Belum ada. Cuma memang di lokasi ini sering ada jambu liar juga kan tumbuh. Jadi itu juga keyakinan saya bahwa saya kira ini mau hidup ini kan. Karena ada contoh lain jambu yang lain bisa hidup. Bisa hidup kan. Nah, tidak terlalu beda, jauh dia dengan. Nah, hanya mungkin berbeda di perlakuannya. Ya. Karena ini harus dibungkus kan. Karena dia mudah kena lalat buah. Kalau jambu lokal kan tidak ada lalat buah tertarik gitu ya. Dan juga sebenarnya kan sudah ada praktisinya di wilayah di mana saya beli buahnya kan. Jadi juga saya bisa tanya informasinya. Karena saya perhatikan juga dari lahannya. Sepertinya boleh beken. Sebelum fokus di pertanian, saya juga pelaku UMKM. Memang juga sempat ada produk juga. Cuma karena industri ini butuh modal dan memang daya tahan saya tidak kuat di situ. Akhirnya coba pertanian karena di sisi lain memang lahan ada tersedia. Dan memang sumber daya yang terbesar saya itu di lahan pertanian sehingga saya coba fokus saja ke pertanian biar ini. Selama mengembangkan ini Pak Ferdi sudah banyak ikut workshopnya atau? Untuk mengikuti ini, saya memang lebih banyak belajar otodidak. Kalau untuk ilmu kewirausahaannya, selama aktif di inovasi desa kan kita juga sering sering diarahkan kayak ada studi tiru misalnya atau ada ATM amati tiru modifikasi ya. Karena juga begini ya. Saya ketika mengamati usaha-usaha yang berkembang di desa kan ada beberapa level ya, ada namanya wisata, ada namanya pasar desa ya. Kemudian ada namanya usaha industri, ada juga pertanian. Nah, saya temukan ternyata antara wisata dengan pasar itu beda tipis 11-12. Intinya ada market di situ, ada konsumen. Iya. Nah,
daripada juga misalnya kita orang menanam tanaman susah cari pasar. Kalaupun ada kan pasti juga tawaran harganya di bawah kan. Betul, betul. Nah, kenapa kita tidak rancang untuk kemudian mencoba membuat satu magnet atau daya tarik untuk kemudian konsumen itu datang. Datang langsung ke sini, menikmati menikmati alamnya, menikmati kebunnya sambil memetik langsung. Ya. Dan boleh juga mau bawa jadi oleh-oleh. Boleh. Tapi bukan gratis, bayar. Ya, tergantung negosiasi saja. Tapi selama ini ada misalnya sudah membangun kerjasama dengan pihak perbankan kah, atau swasta kah, atau misalnya pengusaha-pengusaha lain. Misalnya kalau ada yang kan ada pengunjung, ini kan pengunjung langsung. Ya. Misalnya ada pengusaha-pengusaha yang pengepul buah, ada kerjasama dilakukan. Kalau untuk saat ini pengepul buah belum baku cocok di harga. Kalau misalnya begitu kan. Karena biasanya kita karena jumlahnya sebenarnya 70 pohon itu cuma sedikit. Kalau memang sudah main pengepul dia ini terlalu sedikit sebenarnya. Iya. Jadi lebih banyak pembeli konsumen langsung atau pelaku usaha rujak biasanya. Kita jadi tempat alternatif kalau mereka kesulitan. Kalau memang di kita ada, mereka datang. Oh gitu. iya. Kan biasa juga jadi ambil langsung di sini. Ya, karena rujak kan biasanya harus ready setiap waktu. Entah itu musim jambunya Dia kan harus segar buahnya. Iya. Dan yang paling ini itu kan jambu kan musiman. Sementara rujak selalu ada. Nah, ternyata treatment mereka kadang juga karena ada perbedaan iklim antara daerah Gorontalo mungkin daerah Palu atau daerah lain. Kadang di sini belum berbuah, di sana sudah berbuah. Jadi baku sweet. Baku sweet. Ketika di sini berbuah, dorang kamar lagi. Oh iya. Sehingga terlihat kalau orang sering pesan rujak gitu selalu ada. Ternyata saya lihat begitu dia punya model. Iya. Sejauh ini Pak Ferdi, pengunjung itu hampir, kalau ini kan kebetulan bertepatan dengan pengunjung hadir kan? Iya. Itu biasanya kalau pengunjung ramenya itu di tiap hari apa? Biasa Sabtu Minggu. Dan itu pasti ada. Ya, kalau memang lagi berbuah, kita lagi memang posting kan biasa juga begini. Kalau ada buah, biasa kita bahkan ada sebelum berbuah saja ada pelanggan mulai bertanya-tanya, ada buah jambu. Ketika pelanggan satu orang datang, nah ini kan pasti ketika mereka datang itu kan foto atau video, saudara sendiri yang memancing promosinya. Oh iya. Jadi dengan sendirinya sudah dipromosikan. Tapi kan tidak harus tergantung dari pengunjung promosinya. Nah, promosi yang dilakukan oleh Pak Ferdi apa? Saya biasa juga tetap media sosial. Biasanya saya juga buat video sementara aktivitas apa di kebun. Nah, misalnya sementara babungkus jambu kan. Jadi dibikinkan konten itu. Sambil juga mungkin membagi ilmu pengalaman pribadi saja soal wirausaha atau soal bagaimana kayak apa alasan saya sih memilih tanaman buah misalnya. Banyak pilihan, jadi, ada sayur dan ada lain-lain. banyak cara untuk mempromosikan. Ya. Cara kita mempromosikan ke orang meskipun dia lewat media sosial. Ya, nah, kalau misalnya dengan pengunjung, kan saya dengar ada edukasi juga untuk pengunjung. Ya, kalau mereka misalnya bingung ya, misalnya orang belum tahu yang masak betul ini bagaimana. Nah, biasa begitu. Iya. Atau kadang ditanya kenapa dibungkus Pak, kan begitu. Jadi pengunjung yang tanya langsung. Iya, biasa tergantung pertanyaan pengunjung. Oh iya, seperti yang sekarang tergantung pertanyaan. Bahkan misalnya, Pak boleh minta bonus? Ya bilang boleh saja. Tergantung pembicaraan. Tolong mau panggil dulu satu orang pengunjung di sana. Ini. Mana? Jadi orang mau tanya langsung. Nah, ini dengan Ibu siapa? Vera. Dengan Ibu Vera. Ibu Vera ini dari mana? Dari Isimu. Bayangkan ini Ibu Vera dari Isimu. Ibu Vera dari Isimu ke Limboto. Nah, ini tahu informasi tentang Ferdi Garden dari mana? Dari teman. Dari teman. Temannya siapa ini? Temannya ini. Temannya ini. Kalau ini namanya siapa? Nelson. Informasi ini Ferdi Garden dari mana? Sama dari teman juga. Iya. Nah, sudah berapa kali ke sini? Baru pertama ini. Baru pertama. Iya. Nah, ketika pertama ke sini apa kesan waktu pas masuk tadi? Kita kan kali pertama melihat kebun jambu kristal ini, jadi kita sangat
namanya senang, bisa metik sendiri. Biasa cuma jambu lokal. Biasa itu cuma beli di pasar. Iya. Cuma yang Yang kecil-kecil ada itu. jam-jam lokal. Iya. Jambu lokal di belakang rumah. Iya, itu. Tapi sekarang kan ini kan satu tas ada bawa ini. Iya. Jadi ini rencana mau bawa ke mana? Ini mau makan di tempat sini. Oh, makan langsung di sini? Iya. Iya, kami sudah sediakan itu Rujak. bumbu rujak. Bumbu rujak. Oh, jadi rencana mau makan di sini sekaligus dibuat menjadi rujak. Iya. Iya. Kita juga jual sediakan sambalnya. Oh. Ada di sini sambalnya. Kalau Sambal kiamat- jepit atau sambal Sandal. kacang. oh sandal itu ya? Sandal itu namanya. Itu sandal jepit. Kalau ini yang lain sama juga. Ini dari Iya, mana? Dari Simu. Oh satu. Oh Alex juga ini anak kompleks. Alex. Oh Alex. Dan Alex. Nah, terima kasih dari Isimu jauh-jauh datang ke Limboto untuk menikmati bagaimana suasana Verdi Garden di Desa Pone ini Pak Verdi. Desa Pone. Desa Pone. Luar biasa. Nah Pak Verdi selain jambu kristal itu ada nenas, ada apa? Oh ini pohon nenas Pak. Ya, ini nanas. Ada kopi. Mana kopi? Ini kopi. Memang berbeda dengan kopi yang umum orang lihat di Gorontalo. Ya, ini memang secara sepintas mirip pohon ketapang. Kan daun lebar. Kalau yang lokal Gorontalo kan tidak begini. Mana yang berbuah ya? Nanti kita. Jadi ini namanya kopi Liberica. Liberica. Ya. Ada berapa pohon ini? Pak Verdi? Ini kalau di dalam kebun ini sekitar ada 20-an pohon ini, 20-an. Oh ini yang berjejer Ya, ke sana. berjejer. Malah ini yang duluan saya tanam sebelum jambu kristal ini 2017. So berapa kali buah? Ini dia mulai belajar itu dari usia 3 tahun. 3 tahun. Tapi so pernah dinikmati hasilnya? Iya, iya. Oh, sebentar berarti ada ini DP hasil ini. Mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan. Gitu lapis, mudah-mudahan ada. Nah, jadi ini kopi Ya. apa namanya? Kopi Liberica. Kopi Liberica. Ini tidak terlambat di sini? Tidak ada. Oke, kita Memang langsung. sudah diatur jalur untuk pejalan kaki. Jadi di bawahnya ada nenas. Nanas. Ya. Ada nenas. Kemudian selain itu jeruk sebelah jeruk. Oh, ini jeruk. Ini jeruk. Cuma jeruk. masih lagi. Tapi masih berbuah di kota. Artinya dimanfaatkan oleh burung di kota aja sambil dia menunggu untuk berbuah. Ya. Nah, Mudah-mudahan. ini ada. Ya. Sudah siap ini kursi. Nah, memang untuk tongkrongan hari ini. Jadi ini memang tempatnya di Pak Verdi kalau misalnya santai-santai di sini. Santai-santai. Luar biasa. Todol, ini ada Kebetulan telah minum kopi di bawah pohon kopi Liberica. Ya. Di bawah pohon kopi Liberica dan ini hasil dari kopi Liberica itu terus menikmati hari ini. Nah, jeruknya juga jeruk dari sini. Ya. Ini kan jeruknya. Ini buahnya yang mungkin kemarin dipetik Pak Verdi. Ya. Kita sementara menikmati ini Pak Davita. Luar biasa ini. Todol, bismillah. Ini jambu kristal. Ini jeruk. Ini kopi Liberica. Sambal kacang. Oh, sambal rujak. Rilo jambu itu. Uma partisipasi orang tua ambil itu selamati. Mari melangkah bersama bangun negeri yang tercinta. Tentukanlah satu arah untuk menggapai cita-cita. Restorasi pemerintahan, restorasi keuangan, restorasi kebijakan. Mari bersama lakukan. Tulio, kita mati ni hulo. Tuloy itu mopo, orang mauli punto. Tidak restorasi, umat partisipasi. Orang tua ambil itu selamati.
Mari melangkah bersama, bangun negeri yang tercinta. Tentukanlah satu arah untuk menggapai cita-cita. Restorasi pemerintahan, restorasi keuangan, restorasi kebijakan, mari bersama lakukan. Restorasi pemerintahan, restorasi keuangan, restorasi kebijakan, mari bersama lakukan. Yeah, yeah. Wah. Restorasi pemerintahan, restorasi keuangan, restorasi kebijakan, mari bersama lakukan. Restorasi pemerintahan, restorasi keuangan, restorasi kebijakan, mari bersama lakukan.